Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ingin menjelaskan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Sabrina Eka Amelia, Siti Ariana, Ira Rohila, Fitra Faridatun Azahra. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan. Jadi amandemen itu yang dibicarakan oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat, usulan perubahan tentang undang-undang. Amandemen juga dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Yang pertama dilakukan dalam sidang umum MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga dilakukan dalam sidang MPR tahunan. Yang ketiga tahunan dari tanggal 1 sampai 9 November 2001. Yang keempat dilakukan dalam sidang tahun MPR 1 sampai 11 Agustus 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Tujuan dan manfaat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun perlindungan hak asasi manusia atau HAM bagi masyarakat. Dampak positif dan negatif pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dampak positif adalah tidak lagi menimbulkan pasal-pasal yang multitafsir Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan manfaat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun perlindungan hak asasi manusia atau HAM bagi masyarakat. Dampak positif dan negatif pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dampak positif adalah tidak lagi menimbulkan pasal-pasal yang multitafsir Undang-Undang Dasar 1945, lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih relevan sehingga terciptanya negara yang demokrasi. Dampak negatifnya yang dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat, muncul kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang, sehingga mengganggu keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.